Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsi if pada Microsoft Excel untuk mencari besarnya diskon pada tabel penjualan. Ya, mari kita mulai sama-sama. Nah, hasil akhir dari pembuatan tabel di mana di dalamnya ada fungsi if untuk mencari diskon adalah seperti ini, ya. Di mana kita bisa lihat bahwa di kolom jumlah diskon, total harga, dan pada sel yang berisi total pembelian, di sini kita menggunakan rumus, ya. Nanti kita akan memasukkan rumus di sini. Mari kita ikuti tutorialnya bersama-sama. Pertama, kita tentunya harus membuat file baru, ya. Terus kita akan melakukan pengaturan-pengaturan seperti misalnya hurufnya saya buat Arial. Kemudian ini ukurannya saya buat, ya misalnya saya kasih 10. Ini kita buat perataan middle align. Kemudian nanti kita akan atur lebar kolomnya. Sekarang kita masukkan dulu judulnya. Situ kita akan masukkan nama tokonya. Misalnya tokonya saya akan menggunakan toko nama saya sendiri. Nanti kalian bisa menggunakan tokonya adalah toko dengan nama yang terserah kalian. Nah, di sini kita tulis, untuk nulis bulan diskon, kita menggunakan depannya dikasih tanda petik 1, strip, bulan diskon, strip, kemudian kita kasih tanda bintang. Kalau tidak dikasih strip, nanti ini di sini akan dibaca sebagai rumus oleh Microsoft Excel. Maka kita perlu memberi tanda strip. Dan kita tulis penjelasannya di bawahnya bintang. Kita kasih tulisan diskon tambahan setiap pembelian di atas P50 10.000 per barang, tidak berlaku kelipatannya, ya. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Pertama, kode barang. Kemudian di sini adalah jenis barang, nama barang, kemudian harga, banyak pembelian, jumlah diskon, total harga, ya. Kita masukkan judul kolomnya dulu, baru kita atur. Di sini kita akan mengatur, ini kita gabungkan selnya dengan merge cell. Terus kita buat crop text. Ini juga. Nah, yang kolom kode barang kita atur lebar kolomnya itu menjadi misalnya 10. Kemudian yang jenis barang itu akan juga kita atur misal lebar kolomnya 12. Jadi kalian mengatur sendiri, sesuaikan dengan ukuran dan jenis hurufnya. Nah, nama barang
Ini kita atur lebar kolomnya menjadi 20. Di sini nama barang di bawahnya kita tulis yang dapat diskon kurung. Nah, nama barang kita buat ini aja rata tengah, ini juga dibuat rata tengah. Kemudian harga ini juga kita buat misalnya jadi 15. Banyak pembelian karena cuman hanya angka 1 digit, maka kita coba buat 10 saja. Nah, yang di kolom ini jumlah diskon dan total harga, kita akan membuat ukurannya menjadi 15. Lebar kolomnya 15. Ini kita match and center. Ini juga di merge and center, tapi ini di wrap text. Ini merge center, ini juga merge center, ini juga. Oke, sekarang ini kita gabungkan sel untuk judul. Ini juga dibuat di merge center, ini juga. Nah, ini nggak usah ya. Sekarang kita tebalkan. Oke, sekarang kita akan membuat datanya. Datanya ini, kalau kalian lihat di buku Feature Pro kedua, ini datanya ada di halaman 64. Datanya di halaman 64 ya. Kita isi datanya tapi tidak semua. Kita isi datanya itu hanya sampai di bagian atau di baris ke-18, di mana di situ isinya adalah kertas HVS untuk nama barang. Mari kita isi sama-sama. Baik, pengisian data sudah selesai. Sekarang kita akan lihat di kolom harga, di mana angka-angkanya ini harus kita format dengan menggunakan mata uang rupiah ya. Jadi kita format angka-angka yang di kolom harga ini dengan mata uang rupiah. Caranya ya kita blok dulu, klik kanan, format cell. Kemudian di sini kita harus memilih adalah counting ya. Dan kita buat decimal place-nya itu 2 ya. Jadi nanti kalau kita oke, tampilannya seperti ini ya. Sekarang kita masukkan angka di kolom banyak pembelian.
Ya, kita sudah masukkan angka di kolom banyak pembelian, kita buat rata tengah. Kalau dilihat di halaman 64, itu pada nama barang termometer digital dan jam digital, itu di kolom banyak barang tertulis tanda strip. Nah, kita buat saja atau kita ganti saja tanda stripnya itu dengan angka 0. Jadi kita ganti tanda stripnya itu dengan angka 0. Kenapa? Biar nanti untuk mempermudah penghitungan rumus di kolom jumlah, diskon, dan total harga. Ya, jadi sekali lagi, data banyak pembelian yang di kolom yang di bagian nama barang termometer digital dan jam digital, kita ganti tanda strip dengan angka 0 untuk mempermudah perhitungan rumus, gitu ya. Sekarang yang pertama kita akan memasukkan rumus pada kolom jumlah. Nah, ketentuan rumus pada kolom jumlah itu di situ adalah untuk mendapatkan jumlah, yang dimaksud jumlah di sini adalah jumlah penjualan, ya. Jumlah penjualan diperoleh dari harga dikali banyak pembelian. Harga dikali banyak pembelian. Jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan kita pilih sel yang ada harganya, terus kita buat tanda kali, kita pilih sel yang ada banyak pembelian. Ya, terus kita enter. Jadi rumusnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan dengan rumus mencari diskon. Mencari diskon itu ketentuan rumusnya adalah jika jumlah harga lebih dari atau sama dengan 50.000, maka harga akan didiskon sebanyak 20%. Sebaliknya, jika jumlah harga lebih kecil dari 50.000, maka harga akan mendapat diskon normal, yaitu 10%. Nah, itu ketentuan rumus pada kolom diskon. Bagaimana kita menulis rumusnya? Sama dengan if-nya bisa huruf besar, huruf kecil, buka kurung. Nah, kemudian karena diskon ini berdasarkan data dari kolom jumlah, maka kita klik sel yang ada angkanya di kolom jumlah. Ya, dalam hal ini di saya F10. Kemungkinan nanti belum tentu sama, di tempat kalian juga bisa berbeda. Tapi yang jelas sel yang jadi rujukan atau sel yang jadi acuan adalah sel yang ada di kolom jumlah, ya, yang ada angkanya tentunya. Nah, kemudian di situ karena ketentuannya adalah lebih besar atau sama dengan, maka kita berikan tanda lebih besar sama dengan, ya. Nah, lebih besar atau sama dengan Rp50.000. Kita cukup tulis 50.000-nya saja, tidak usah pakai rupiah dan tidak usah pakai titik. Kemudian titik koma kalau komputernya bahasa Indonesia. Kalau setting komputernya bahasa Inggris diganti dengan tanda koma, ya. Sekali lagi, titik koma itu kalau komputernya bahasa Indonesia. Kalau setting komputernya bahasa Inggris diganti dengan koma. Habis titik koma itu kita lanjutkan dengan membuat rumus lagi, ya. Karena ketentuannya adalah selanjutnya maka harga akan didiskon sebanyak 20%. Nah, yang ada harganya adalah yang mana? Yang ada harganya adalah yang di kolom jumlah. Berarti di sini kita masukkan sel yang ada di kolom jumlah. Dalam hal ini sel F10. Berarti sel ini, ya. F10 dikali besarnya diskon, yaitu 20%. Kita bisa tulis 0,2. Atau kita langsung bisa tulis 20%. Bisa, boleh, ya. Nah, lebih aman sih ditulis 20%. Titik koma. Ketentuan kedua, jika diskonnya adalah lebih besar. Oh, berarti langsung aja, ya. F10, yaitu tempat di mana ada data pada kolom jumlah,
Ya, karena cara ada satu ketentuan dikali 10%. Karena ketentuannya, jika jumlah harga lebih kecil dari 50.000, maka harga akan mendapat diskon 10%. Ya, itu ketentuan kedua. Tapi karena tidak ada ketentuan ketiga dan selanjutnya, maka if-nya tidak usah ditulis lagi. Ya, if-nya tidak usah ditulis lagi, hanya satu kali. Karena cuman di situ ada cuman dua ketentuan. Ya, dua kriteria saja. Jadi if-nya cuma satu. Enter. Nah, ya, karena ketentuan diskonnya adalah yang dapat diskon 20% adalah yang di atas 50.000, maka di sini 40.000 cuma dapat diskon 10%. 10% dari 40.000 adalah 4.000, ya. Nah, sekarang kita akan mengisi datanya. Kalau sudah jumlah dan diskon didapat hasilnya, maka kita bisa menghitung total harga. Ketentuan total harga adalah jumlah dikurang diskon. Bagaimana rumusnya? Mari kita buat. Sama dengan sorot sel yang ada di kolom jumlah kurang diskon. Berarti kurang dari kolom yang ada angka di kolom diskon. F10 min G10. Belum tentu sama juga nanti ya, tergantung di komputer kalian. Enter. Nah, udah keluar. Sekarang saya mau kasih mata uang rupiah di kolom diskon. Counting 2. Ya, oke. Nah, kalau sudah jadi satu baris, rumusnya sudah keluar semua, berarti ini kita tinggal blok, tarik sini. Sudah keluar semua hasilnya. Sekarang kita tinggal mencari yang di bagian bawah, yaitu total pembelian. Kita tulis dulu di sini, total pembelian. Terus kita blok sini. Kita buat merge cell. Di sini, di total pembelian, kita masukkan rumus di bawah kolom total harga. Sama dengan, ya, karena total pembelian ketentuannya adalah jumlah dari seluruh harga yang terdapat pada kolom total harga. Berarti rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung blok rumus yang ada di sini. Ya, tutup kurung, enter. Nah, sudah keluar jumlahnya. Ya, total pembeliannya sudah keluar. Kita blok. Ya, biar kita tebalkan. Ya. Nah, datanya sudah masuk semua. Sekarang kita mau merapikan tabel kita ini. Ya, kita rapikan, kita beri border. Ini tidak pakai border yang ini. Blok, format cell. Sini ke tab border ini dihilangkan. Oke. Nah, sekarang kita akan memberi warna tabel kita dan seluruhnya. Nanti warnanya terserah kamu. Ini saya kasih warna, misalnya saya kasih warna merah, putih, ini hijau, putih tulisannya, ini dikasih warna biru, ini sekarang saya akan membuat ini lebih berwarna. Saya kasih tulisan biru, coklat, saya kasih ini warnanya adalah biru. Nanti kalian terserah memberi warnanya. Nah, ini kita buat border, ini kita kasih warna. Nah, sekarang
bordernya saya kasih warna block, format cell, di tab border saya tebalkan pakai sini, saya akan kasih warna merah. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini ya. Terus di bagian sini juga kasih warna merah. Di kamu yang terserah saja kasih warnanya apa warna sesuka kamu. Oh ya, ini tebal. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang kita hilangkan grid line-nya. Terus tambahin nama dengan word art. Oke, word art terserah nanti pilih yang mana. Saya kasih, misalnya saya mau taruh, boleh ditaruh di bawah, boleh ditaruh di samping word artnya, nanti terserah kalian. Oke, ini saya kasih nama, saya mau ngatur ukuran hurufnya, terserah nanti kamu mau pakai ukuran huruf apa, boleh. Penting ada nama. Oke, saya taruh sini. Baik, tabel kita sudah jadi, di mana pada kolom jumlah, diskon, dan total harga, serta di total pembelian, itu semuanya ada rumus. Ya, semuanya pakai rumus. Nah, kemudian, karena ini sudah selesai, maka harus disimpan. Kamu simpan, save as, terserah mau nyimpan di mana ya. Nah, di sini saya akan menyimpan, nanti namanya adalah diskon toko. Nanti kasih nama dan kasih kelasnya ya. Kemudian save as-nya adalah Excel workbook dan klik tombol save. Setelah selesai, jangan lupa dikirim hasilnya ke email saya. Ya, jangan lupa dikirim hasilnya ke email saya. Ya. Nah, inilah hasil jadinya seperti ini. Ya. Ini seperti ini sudah benar. Dengan demikian, proses pembuatan tabel mencari diskon dengan menggunakan fungsi if sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat semuanya. Bye.